Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 304. Bab 347, kau berhasil menembus Half Saint. Naga kembar berwarna hitam dan biru berputar-putar di udara di atas Huang Xiaolong. Kekuatan naga yang terpancar dari tubuhnya tumbuh semakin kuat dan intens seiring berjalannya waktu dan gema samar raungan naga pun mulai terdengar. Bersamaan dengan itu, di bagian atas laut Qi Huang Xiaolong, energi yang kuat, cahaya Buddha emas suci dan cahaya gelap jahat, bergulung dan menyatu, menciptakan robekan di angkasa. Waktu terus berjalan, ketika tiba-tiba, sebuah retakan muncul di bagian atas laut Qi Huang Xiaolong. Namun retakan itu sangat kecil, sangat tidak stabil, nyata di 1 detik dan memudar di detik berikutnya. Suatu hari berlalu. Retakan kecil dan sangat kecil ini perlahan membesar, mencapai ukuran ibu jari dan juga semakin stabil. Cahaya keemasan dari cahaya Buddha dan energi gelap Archdemon berputar-putar, menembus ke dalam celah dan menyatu dengan retakan yang semakin besar. 2 hari berlalu. Retakan itu terus membesar, mencapai ukuran lengan orang dewasa pada akhir waktu 2 bulan. Aura yang terpancar dari tubuh Huang Xiaolong semakin kuat, kontras antara cahaya Buddha dan cahaya iblis melonjak tanpa henti. Kekuatan naga itu berlipat ganda, tekanannya yang menindas sangat luar biasa. Sebulan lagi berlalu. Saat ini, celah di laut Qi Huang Xiaolong mencapai lebar setengah meter dan tinggi 1 zang, memancarkan aura iblis dan cahaya Buddha. Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Retakan angkasa itu kini selebar 1 meter, tingginya melebihi 1 zang, aura iblis yang melonjak dan cahaya Buddha semakin kuat. Raungan naga yang bergema dari tubuh Huang Xiaolong semakin sering dan jelas, kekuatan Sein yang terkumpul di dalam tubuhnya mulai memenuhi seluruh aula kuil ketika Huang Xiaolong tiba-tiba bergetar. Jubah yang dikenakannya hancur berkeping-keping saat sinar cahaya Sein melesat keluar dari laut Qi-nya langsung ke inti jiwanya. Diselimuti oleh cahaya Sein, jiwanya bergetar, menjalani pembaptisan dan pembentukan ulang. Lama kemudian, cahaya terang yang menyelimuti Huang Xiaolong menghilang, aura iblis gelap dan cahaya Buddha juga menghilang dari aula kuil, tetapi saat membuka matanya, kedua cahaya itu muncul di ujung matanya yang dalam bentuk patung Buddha emas dan patung Archdemon. Kekuatan Sein yang kuat muncul. Akhirnya aku berhasil mencapai alam Sein. Huang Xiaolong berdiri, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan yang dirasakannya, raungan naga yang menggema terdengar dari mulutnya. Naga kembar hitam dan biru mengikuti, meraung tanpa henti. Alam suci. Alam yang dianggap sebagai ahli sejati. Begitu seseorang berhasil menembus alam Sein, identitas, posisi, dan status mereka akan melonjak tinggi, lebih jauh lagi, rentang hidup mereka akan meningkat secara signifikan, melampaui batas 1 milenium. Selain itu, di masa depan, seiring Huang Xiaolong terus menerobos ke alam yang lebih tinggi, rentang hidupnya akan menjadi lebih panjang secara proporsional, 2000 tahun, 3000 tahun, dan seterusnya. Butuh beberapa saat bagi Huang Xiaolong untuk cukup tenang untuk memeriksa situasi internal tubuhnya. Pertama-tama, laut Qi-nya. Retakan di atas laut Qi-nya adalah ruang Sein Realm-nya yang terbentuk dari pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, dan yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah bahwa ruang Sein Realm-nya berbeda dari milik Zhao Chen dan Ao Baixue, yang ruang Sein Realm-nya sama-sama berwarna tunggal. Ruang Sein Realm-nya adalah perpaduan 2 warna emas dan hitam. Beberapa aliran cahaya emas dan hitam berkelap-kelip di sekitar wilayah alam Sein-nya, cahaya Buddha dan aura iblis berkedip-kedip, membuat Huang Xiaolong linglung. Ini. Dia ingat Zhao Su pernah menyebutkan di masa lalu bahwa hanya satu jenis energi yang bisa ada di dalam ruang alam suci milik seorang prajurit Sein Realm, tetapi dia, ruang alam sucinya memiliki 2. Apakah terjadi mutasi pada ruang alam sucinya seperti yang terjadi pada roh bela dirinya? Sepertinya aku perlu bertanya pada Zhao Su dan Zhang Fu saat keluar nanti kenapa begini, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri lalu beranjak untuk memeriksa perubahan lain dalam tubuhnya. Organ dalam dan bagian tubuh Huang Xiaolong tampak seperti disiram air kehidupan, vitalitas yang kuat mengalir dari meridian, pembuluh darah, bahkan kulit dan rambutnya. Selain itu, Huang Xiaolong menyadari bahwa daging dan ototnya lebih kuat dari sebelumnya, setiap sel mengandung kekuatan yang mengerikan. Di akhir, Huang Xiaolong memindai jiwanya, di mana salah satu transformasi paling signifikan terjadi. Di masa lalu, lautan jiwanya hanyalah lautan yang luas, tetapi sekarang, 5 daratan baru logam, kayu, air, api, dan tanah muncul di atas lautan jiwanya, daratan 5 elemen. Dari daratan 5 elemen, aura 5 elemen beresonansi satu sama lain, berputar-putar, membentuk penghalang pelindung. Keyakinan yang tak kenal takut muncul dari hati Huang Xiaolong bahwa jika dia melawan Zhao Chen sekali lagi, hanya dengan kekuatan kedua tangannya, dia mampu mencabik-cabik Zhao Chen menjadi 2 bagian. Perasaan ini lahir dari keyakinan akan kekuatannya sendiri. Huang Xiaolong merasa sangat puas melihat otot-ototnya yang terpahat indah, mendekati sempurna, namun tidak kekurangan kelembutan.
Huang Xiaolong mengangguk tanda menghargai. Setelah menerobos ke alam Sein, barang bawaan di bawahnya tampak bertambah besar. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong mengeluarkan jubah biru muda dari cincin Asura dan mengenakannya. Tepat saat dia hendak melakukannya, dia melihat pohon api tanpa nama, yang juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Huang Xiaolong tercengang. Mungkinkah saat dia sedang menerobos alam Sein, kekuatan Sein yang dilepaskan dari tubuhnya bermanfaat bagi pohon api tak bernama ini? Sambil merenung, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan mengisap buah merah dari cabang pohon, lalu menelannya. Aliran energi hangat menyebar di dalam tubuh Huang Xiaolong, terasa nyaman dan nikmat. Setelah menelan buah merah itu, Huang Xiaolong menemukan bahwa energi di dalam buah itu lebih melimpah daripada saat pertama kali ia menemukannya di Broken Tiger Reef. Perbedaannya terlihat jelas. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong keluar dari Gunung Sumi yang saleh. Ketika dia memasuki aula besar, kedua orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan, adik laki-lakinya Huang Xiaohai, serta Zhao Su dan Zhang Fu sudah ada di sana. Kakak perempuannya Huang Min dan saudara iparnya Gui Tai sudah kembali ke Guo Manor bersama dengan si kecil, Guo Xiaofan. Apa yang kalian bicarakan, begitu bersemangat? Tanya Huang Xiaolong sambil tersenyum. Longer, kamu keluar dari latihan. Melihat Huang Xiaolong muncul, kegembiraan memenuhi wajah Su Yan saat dia berdiri, begitu pula semua orang. Tuan muda. Zhao Su dan Zhang Fu melangkah maju untuk memberi hormat. Huang Xiaolong mengangguk lalu duduk di antara kursi-kursi. Longer, apakah kau benar-benar membunuh tetua Dewa Templar Ao Baiksue? Semua orang sudah duduk, Huang Peng tidak dapat menahan rasa penasarannya lagi, bertanya kepada Huang Xiaolong. Masalah ini telah menyebar jauh dan luas, tidak hanya di Kekaisaran Duaren, tetapi hampir semua kekaisaran di benua angin salju sedang membahas subjek ini. Mengatakan bahwa setiap inci tanah di benua angin salju membicarakan hal ini jauh dari berlebihan. Mendengar pertanyaan penting Huang Peng, semua mata di aula tertuju pada Huang Xiaolong. Mereka semua tahu bahwa ketika Huang Xiaolong pertama kali kembali, ada hantu raksasa Feng yang di sisinya, mungkin Huang Xiaolong dan Feng yang membunuh Ao Baiksue bersama-sama. Melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, Huang Xiaolong tersenyum, aku membunuhnya. Perkataan Huang Xiaolong dengan jelas membenarkan rumor yang beredar di luar. Huang Xiaohai menyela dengan penuh semangat, kakak, sekarang semua kekaisaran di benua angin salju membicarakan hal ini, kau telah menjadi tokoh paling legendaris yang muncul dari benua angin salju. Bahkan melampaui Kaisar Duanren kita. Sosok paling legendaris. Huang Xiaolong terkekeh mendengar istilah ini. Longer, rumor di luar mengatakan kau sudah berada di puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir. Su Yan bertanya. Meskipun dia adalah ibu Huang Xiaolong, seperti orang lain, dia merasa sulit untuk percaya bahwa Huang Xiaolong telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Karena keunikan teknik kultivasi Huang Xiaolong, yang menyembunyikan jejak auranya, bahkan Zhao Su dan Zhang Fu tidak dapat menentukan kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, hari ini, aku baru saja berhasil. Berhasil menerobos. Huang Peng, Su Yan, Zhao Su, dan Zhang Fu tercengang karena terkejut, lalu kegembiraan pun turun. Tuan muda, Anda sekarang menjadi setengah orang suci. Zhao Su mencoba memastikan dengan harapan dalam suaranya. Suatu taraf di atas puncak taraf Xiantian ke-10 akhir adalah setengah alam orang suci. Huang Xiaolong tersenyum getir di dalam hatinya, di depan mata semua orang, Huang Xiaolong berhenti menyembunyikan auranya. Kekuatan yang dilepaskan melonjak keluar seperti tsunami, mengguncang langit.